Kembali di Breaking News Kompas TV untuk memantau penetapan 1 Ramadan dengan penetapan sidang isbat yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama hari ini. Dan sore hari ini masih bersama kami ada Asep Saifuddin Jahar, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih masih bersama kami, Pak Asep. Kita bahas soal dampak terhadap ibadah nih Pak Asep. Kalau memang ada penetapan 1 Ramadan gitu ya, ada sidang isbat. Sebenarnya jika seseorang berpuasa di hari yang sama atau yang berbeda dari keputusan pemerintah, sebenarnya dari hukum Islam, kacamata hukum Islam, ini apakah sama-sama saja atau diperbolehkan saja menurut Islam atau bagaimana? Ya, penentuan awal itu kan sebagai ijtihad ya, atau upaya kita untuk melakukan syariat atau syiar Islam, bagaimana kita juga bisa katakan seperti memulai duhur, asar, maghrib dan sebagainya. Ini sebagai suatu awal. Tentu ketika perbedaan itu jangan membedakan kita atau mengganggu ibadah kita atau satu sama lain. Karena yang diukur di dalam Islam itu kan bukan apakah kita ini paling benar atau tidak. Semuanya adalah ijtihad. Itu yang menjadi poin penting. Dan yang kedua, yang harus kita ukur dalam konteks penentuan awal ini, itu sebagai upaya awal, tapi yang lebih utama adalah seberapa jauh kita masing-masing memaknai Ramadan sebagai penempaan, sebagai suatu momen untuk muhasabah, introspeksi, sebagai momen bagaimana kita peduli, sebagai momen kita memperbaiki diri. Nah, jadi inilah hal-hal yang sebenarnya harus dikedepankan. Apalagi bangsa kita sedang kita membangun, memperkuat. Nah, ini harus ada kekuatan solidaritas malah ya. Walaupun beda, misalnya hari ini dan besok dan hari ini beda, justru solidaritas kita tetap harus kuat. Dan disitulah peran pemerintah juga mungkin ya Pak Asep untuk tetap mempersatukan umat Islam yang ada di Indonesia di saat ada mungkin ya kalau sekarang mungkin sepertinya akan berbarengan gitu. Tapi jika di kemudian hari ada perbedaan, tentu saja mazhab bukan menjadi penghalang untuk tetap bersatu secara bersama-sama. Nah, kalau kita sekarang beranjak ke soal teknologi, kalau kita bicara soal penetapan awal puasa, ada pemantauan hilal begitu. Kan ada perbedaan juga penetapan gitu ya. Kita juga bicara kalau mazhab dari Muhammadiyah bagaimana, mazhab dari Nahdlatul Ulama bagaimana. Tapi sebenarnya dari kacamata hukum Islam untuk penerapan teknologi sendiri untuk menetapkan awal Ramadan itu diperbolehkan ya, Prof. Asep? Yang dalam Islam itu kan ada, atau dalam hadis Rasul menyebutkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Artinya berpuasalah ketika kalian melihat hilal. Dan juga mengawali Idul Fitri ketika kalian melihat hilal. Itu kan di masa lalu ya, karena memang mata telanjang. Sekarang kita juga sudah ada teknologi. Tapi dalam konteks syariat di situ ada ru'yah, berarti kan melihat. Jadi bukan berarti yang ru'yah itu tidak menghisab. Memakai menghisab, menghitung kan. Untuk tahu di ujung, misalnya 29, maka tetapi ada anjuran untuk ru'yah. Jadi ru'yah itu artinya melihat. Nah, melihat ini tentu dengan teknologi sekarang kan jauh lebih menentukan. Maka itulah ada penentuan 3 derajat dan 6 derajat elongasi itu sebagai sebuah ijtihad. Bukan perintah syariat, bukan. Ijtihad. Bahwa kemungkinan hilal bisa dilihat itu kalau di atas 3 derajat dan elongasi di atas 6 derajat. Itu kira-kira. Nah, meskipun juga dalam perjalanannya ada yang menganggap bahwa dalam fikih Islam ru'yatul hilal atau pengamatan bulan begitu kira-kira lebih utama dibandingkan hisab, perhitungan astronomi. Ini juga sebenarnya itu yang diutarakan Pak Asep tadi. Perbedaan itu juga ya secara fikih ya itu tergantung ibadah kita begitu. Betul. Kita tidak melihat bahwa mana yang lebih baik, bukan. Tapi itu adalah sebuah jalan yang memang kita memahami, menafsirkan dari narasi ayat dan narasi hadis. Jadi kan di dalam Al-Quran juga faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, ketika kita menyebut syahida, bersaksi, hadir atau melihat, itu juga banyak penafsiran dalam konteks syahr, bulan Ramadan. Nah, ketika syahida ya tentu bersaksi apa? Ya mungkin di situ memulai awalnya. Awalnya apa? Ya kita lihat di situ ada hilalnya itu sendiri.
Jadi kita tidak ingin menyebut bahwa yang hisab lebih bagus atau yang hisab lebih jelek. Tidak, kita tidak ke arah sana. Nah, dalam konteks sidang isbat ini, Prof, di Indonesia, hukum Islam melihat peran pemerintah yang menentukan awal Ramadan melalui sidang isbat dari tahun ke tahun. Ya. Itu perkembangannya semakin baik atau memang ada ada kendala atau bagaimana? Saya lihat justru semakin baik ya, karena memang apa yang dipersiapkan di berbagai titik, makanya kan mempersiapkan di berbagai titik, lebih dari 100-an dari penjuru. Nah, itu untuk menentukan akurasi atau persaksian yang lebih valid lah ya dari berbagai tempat. Itu yang pertama. Yang kedua juga dengan teknologinya ya, teknologi yang disiapkan untuk melihat itu, kan kita kerjasama dari ahli astronomi, kemudian ahli hisab, kemudian juga ahli ru'yah dalam konteks para ulama digabungkan, sehingga para ulama dan juga pimpinan ormas dan juga ahli dihadirkan kan dalam sidang isbat itu untuk mendapatkan informasi atau persaksian dari mereka seberapa akurat. Nah, tapi kan sebenarnya kan dari beberapa perjalanan kan sudah terlihat ya di dalam konteks misalnya tanggal 29 ini posisinya di mana. Nah, ketika ru'yah itu untuk penyaksian kembali, sebenarnya udah ukurannya sudah terlihat kan, misalnya yang disebut dengan umur bulan, usia bulan yang di bawah. Tapi mungkin begini, Prof. Asep, belum semua juga pemirsa Kompas TV memahami mungkin ya. Apakah ada dalil atau kaidah fikih begitu kira-kira yang mendukung peran negara dalam menentukan awal bulan Ramadan? Jadi apa yang menjadi negara itu adalah mengatur, memberikan suatu pedoman. Maka di dalam kaidah disebutkan tasarruf ra'iyah manutun bil maslahah. Artinya ra'iyah itu pimpinan, terlibat, mengelola untuk memberikan kemaslahatan. Nah, hadirnya negara bukan ingin mencekcokkan, tetapi memberikan kemaslahatan, panduan sebagai suatu pedoman bahwa ini yang bisa menjadi panutan ataupun juga guideline lah ya. Guideline. Kenapa? Contoh haji kan harus diatur oleh negara. Kan semuanya sama saja sebenarnya. Kalau tidak ada negara, kemudian pengaturan zakat, ada Bajnas, kan negara juga. Ramadan. Jadi bukan berarti islamisasi atau syariatisasi, ini bukan. Tetapi negara hadir untuk memberikan kemaslahatan, mengayomi, memberikan panduan. Tapi kalau kita boleh menkomparasi begitu dengan negara-negara lain juga pasti akan ada sidang isbat seperti ini kan? Ada, tentu. Nah, kalau kita komparasi dengan negara lain, apakah prosesnya sama juga, Pak Asep, atau ada yang berbeda sih? Ya, tentu sama dalam arti upayanya ya, bahwa mereka juga menghadirkan para ulama, para ahli, kemudian dikumpulkan, persaksiannya gimana. Jadi kalau waktu zaman Rasul, itu kan persaksiannya orang per orang. Kemudian misalnya, apakah Anda bersaksi? Ya, disumpah. Oh iya betul. Itu kan zaman dulu. Kalau sekarang kan sudah ada asosiasi kan. Misalnya di Malaysia, di Brunei, di Singapura juga sama. Artinya mereka juga punya tim. Nanti kita juga, tadi saya sudah singgung masalah teknologi dan relevansi serta inovasi ke depan gitu. Bagaimana kita bisa lebih mempermudah untuk menetapkan awal Ramadan. Kita akan bahas, Pak Asep, tapi saya baca dulu berita ini ada dari pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sudah menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah tahun ini. Dan berdasarkan hasil perhitungan hisab wujudul hilal, pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1446 Hijriah atau awal bulan puasa tahun ini jatuh pada hari Sabtu 1 Maret 2025. Sementara Muhammadiyah juga menetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah atau hari raya Idul Fitri jatuh pada 31 Maret 2025. Pada saat matahari terbenam Jumat 28 Februari 2025 Masehi di seluruh wilayah Indonesia bulan berada di atas ufuk, karena itu bulan hilal sudah wujud. Di wilayah Indonesia pada tanggal 1 Ramadan 1446 Hijriah dengan demikian jatuh pada hari Sabtu Pahing tanggal 1 Maret 2025 Masehi. Umur bulan Ramadan 1446 Hijriah
disempurnakan atau istikmal menjadi 30 hari. Karena itu di wilayah Indonesia pada tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada hari Senin Pahing 31 Maret 2025 Masehi. Ya, kita lanjutkan lagi perbincangan. Tadi saya sudah menyinggung soal relevansi dan inovasi untuk menentukan satu Ramadan ataupun juga satu Syawal gitu ya di bulan Hijriah. Apakah memang ada kemungkinan, Pak Asep, kira-kira dalam konteks sidang isbat kali ini agar lebih efektif itu mengakomodasi berbagai pandangan dan berbagai teknologi yang berkembang ke depan? Kira-kira ada kemungkinan untuk berinovasi nggak kira-kira untuk menentukan itu agar lebih efektif dan lebih singkat gitu cerita misalnya? Jadi yang menjadi poin kita itu ru'yatul hilal atau wujudul hilal. Wujud itu sudah ada walaupun misalnya belum bisa diru'yah secara teknologi juga ya, misalnya kan. Nah ini poinnya, ketika kita menyebut ru'yatul hilal, hilal bisa dilihat di dalam konteks para ahli astronomi, menemukanlah hasil ijtihadnya adalah 3 derajat. Nah kemudian elongasinya 6 derajat lebih. Itu kira-kira ru'yah. Nah, kenapa ru'yah melihat? Karena di dalam konteks hadis tadi menyebutkan sumu li ru'yatihi. Berpuasalah apa yang kamu lihat. Wa aftiru li ru'yatihi. Dan nanti Idul Fitri ketika itu. Jadi dalam konteks jadi menggabungkan antara ta'akuli dan ta'abudi namanya. Ya, hal yang rasional dengan ketaatan. Karena memang ada perintahnya gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya, dengan teknologi apakah kita bisa melakukan? Nah kan, teknologi tentu juga ada batasan kan. Ketika memang kalau lihat, tapi kalau mendung kan juga sejago apapun lihat itu kan ada. Nah, tapi akan terlihat dari hari sebelumnya kan, sudah umur lah ya, umur bulannya itu. Umur bulannya sudah terlihat. Baik, Prof. Asep, Rektor UIN Syarif Hidayatullah. Prof. Asep, tadi kalau dari Kementerian Agama kan kita lihat lagi ada seminar pemantauan astronomi begitu ya. Ini manfaatnya sebenarnya untuk pemerintah maupun juga organisasi masyarakatan Islam gitu yang hadir di sana untuk menentukan suatu Ramadan, apa kurang lebih manfaat itu? Pemaparan dari seminar ini sebagai literasi ya, literasi kepada masyarakat yang hadir dan juga pemirsa, bahwa di dalam konteks ibadah ataupun penentuan hilal ini ada satu tahapan-tahapan. Dan juga ada suatu proses yang memang dilakukan secara ilmiah dan juga memadukan secara petunjuk syariah. Ini yang poin penting. Sehingga ini juga menjadi pembuktian kepada masyarakat bahwa hasil di beberapa daerah akan menunjukkan keyakinan bahwa tingginya hilal dan juga elongasi tadi sudah menentukan atau memastikan kita akan memulai besok ataupun kita menggenapkan jumlah bulan Sya'ban ini menjadi 30. Itu kira-kira. Sehingga ini juga pemaparan ini untuk juga memberikan pemahaman kembali kepada kita semua bahwa ada hal-hal yang unik atau juga kemajuan yang memang dicapai di dalam penentuan Ru'yatul Hilal ini. Itu kira-kira. Ya, itu kan ada ratusan titik pemantauan ya gitu ya. Betul. Di berbagai wilayah di Indonesia. Ada batas minimal nggak sih Prof untuk memutuskan atau mengambil keputusan akhirnya bahwa ya satu Ramadan besok, satu Ramadan lusa begitu berdasarkan pemantauan hilal yang sudah ada di beberapa titik itu? Sebenarnya batasan untuk minimal itu tidak ada tapi ya? Paling tidak ini kan untuk menunjukkan misalnya Indonesia Barat, Tengah dan Timur seperti apa, sehingga semakin banyak misalnya validasinya, tingkat validitasnya akan semakin baik, sehingga kalau persaksian nanti misalnya kalau kita persentase persaksiannya jauh lebih banyak misalnya yang memang di bawah 3 atau kelihatan hilal itu belum memungkinkan, maka nanti akan ditentukan oleh hasil seminar ini sendiri bagaimana sebenarnya kondisi yang senyatanya yang bisa diputuskan oleh Kementerian Agama. Oke. Ini saya juga tadi ingin sedikit membahas lah Prof ya, bahwa baru saja diwawancarai oleh kita barusan ada salah satu karyawan PT Sritex
yang menerima kabar tidak mengenakan jelang bulan Ramadan, mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ya. Situasi-situasi seperti ini tentu saja sangat tidak diinginkan oleh siapapun yang ada di Indonesia begitu ya. Di saat bulan Ramadan harusnya disambut dengan sukacita, kita menerima kabar yang seperti ini. Dari kacamata atau perspektifnya Pak Asep sendiri melihat peristiwa-peristiwa seperti ini, terutama menjelang bulan Ramadan, ada ada yang jadi catatan dari Prof. Asep soal ini? Pertama tentu saya ikut prihatin ya terkait dengan kasus PHK ini. Tapi yang kedua, saya harap kepada para karyawan yang memang di PHK dalam konteks Ramadan ini tentu harus menjaga ya bagaimana ibadah juga jangan sampai terganggu. Sehingga PHK hal lain kira-kira gitu, kemudian ibadah Ramadan hal lain. Sehingga bagi saya berharap mereka tetap bisa khusyuk beribadah Ramadan, mudah-mudahan dapat rezeki dari sumber lain, dan mudah-mudahan juga pembayaran pesangon segera dibayarkan. Dan saya harap juga mungkin juga para kurator ataupun pemerintah juga ikut membantu ya, karena dalam kondisi saat ini tentu apalagi suasana Ramadan ya membutuhkan, biasanya kan dalam konsumsi malah lebih banyak Ramadan mereka. Jadi saya begitu, dan tentu di bulan suci bagi mereka yang di PHK saya harap banyak berdoa juga ya supaya dimudahkan gitu ya, karena memang ini adalah suatu hal yang mungkin juga tidak diduga-duga oleh para karyawan, tapi saya harap juga para pimpinan lah ya ataupun manajer dan sebagainya yang memang bisa punya akses untuk bisa negosiasi menyelesaikan dengan kurator, mudah-mudahan bisa segera juga ya dibayarkan dari pesangonnya itu. Baik, terima kasih Pak Asep, dan Breaking News Kompas TV, saudara, akan